Qala musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin Baqiyatu Salafis Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Abdissalam ibn Abi Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullah wa abaqah wa radiyallahu anhu wa ardah bimannihi wa karamih. Berkata Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Mufti Muslimin Baqiyatu Salaf Salih Izzuddin ibn Abdissalam di dalam kitab Maqasid As-Saum. Jadi insyaallah kita akan membaca kitab Maqasidus Saum di bulan suci Ramadan hingga menuntaskan sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat afiat sehingga kita bisa menghatamkan kitab tersebut. Kitab Maqasidus Saum ini termasuk kitab yang kami hatamkan nanti di bulan suci Ramadan. Jadi tradisi yang sengaja kami buat menghatamkan beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah puasa. Kami baca khusus di bulan suci Ramadan. Kurang lebih sudah 9 kitab yang telah dihatamkan. Pertama kitab yang kami hatamkan berkaitan dengan masalah ibadah puasa, yaitu kitab karya Syekh Salah berjudul Kaifa Nasumu Ramadana Imanan Wahtisaba. Itu kitab pertama. Kitab kedua yang kami hatamkan kitab Lailatul Qadar, ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Asy-Syafi'i. Kitab ketiga yang kami khatamkan An-Nafahat Ar-Ramadaniyah karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Kemudian kitab keempat yang kami hatamkan berjudul Is'af Ahlil Iman Biwadhaifi Syahri Ramadan karya Syekh Hasan Masyad. Kemudian kitab keenam yang kami hatamkan, kitab kelima yang kami hatamkan Al-Mawaid Ar-Ramadaniyah karya Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Kitab keenam yang kami hatamkan yaitu Fiqhus Siyam karya Dr. Hasan Hitu. Kemudian kitab ketujuh yang kami hatamkan Al-Is'af fi Talkhis Al-Ahkami Al-Fiqhiyah li Shaumi wal I'tikaf karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Kemudian kitab kedelapan yang kami hatamkan berjudul Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan karya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Dan yang insyaallah yang ke-9 yang kita akan hatamkan yaitu kitab berjudul Maqasidus Saum karya Izzuddin ibn Abdissalam. Di mukaddimah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada salawat kepada Nabi dan dimulai dengan qala Syekh, yaitu berkata al-musannif atau penyusun kitab Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam yang terkenal dengan julukan Sultanul Ulama. Beliau bernama Abdul Aziz ibn Abdissalam ibn Abil Qasim As-Sulami. As-Sulami nisbah ila Qabilah Sulaim, nisbat kepada satu nama suku
bernama Bani Sulaim. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para sejarawan bahwa Bani Sulaim yang dinisbatkan suku dari Izzuddin ibn Abdissalam banyak tersebar di wilayah Mesir, yaitu Bani Sulaim. Dan ada juga suku yang dinisbatkan kepada hadis Rasul, ya. Rasul pernah bersabda, ana ibnu Ata'ik min Sulaim. Saya putra daripada Atikah. Atikah itu nama-nama dari Sulaim, ya. Atikah ini nama-nama kerabat Rasul, ya. Baik bibinya, ada beberapa yang bernama Atikah disebut Ata'ik. Nah, di situ Nabi menyebutkan ana ibnul Ata'ik min Sulaim. Nah, ini Sulaim nisbatnya kepada nama suku yang ada di wilayah Jazirah Arab, yang nanti bersambung. Bani Sulaim ini yang disabdakan oleh Rasul, ana min Sulaim atau ana ibnu Ata'ik min Sulaim, itu bersambung nasabnya kepada Sayyidina Adnan. Ada juga tokoh sufi bernama dari golongan tabi'in, Al-Imam atau As-Sulami. As-Sulami itu yang benar adalah As-Salimi, ya. Al-Basri, berasal dari wilayah Basrah. Dan banyak nama-nama yang nama suku juga dan nama kota. Itu para al-muhaddithun seperti Syekh Nuruddin Ittir pernah ditanya perbedaan kata Hamadani dengan Hamdani. Beliau mengatakan kalau Hamdani itu nisbah ila Gobilah, nisbat kepada suku yang ada di Yaman. Kalau difathahkan mimnya Hamadani itu nisbat kepada Ismul Bilad, nama satu tempat atau nama satu kota. Baik, julukan daripada Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam di sini disebutkan sebagai Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, seorang imam yang alim, As-Sayyid, Al-Fadil, pemimpin yang mulia, Muftil Muslimin, mufti kaum muslimin, Baqiyatu Salafis Saleh, penerus atau sisa-sisa dari para salaf soleh. Izzuddin, salah satu julukannya juga kemuliaan agama. Julukan yang populer lainnya adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Abu Muhammad. Kemudian disebutkan namanya Abdul Aziz ibn Abdissalam ibn Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Nisbat kepada al-madhhab Asy-Syafi'i, mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengawali kitab Maqasidus Shaum itu dengan bab berjudul Kitabus Shaumi wa fihi asyratu fusul. Di dalamnya ada 10 fasal. Nah, sebelum kita memulai mengkaji kitab tersebut, kita awali dengan memahami dulu judul kitabnya. Beliau memberikan judul kitabnya Maqasid As-Shaumi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tujuan-tujuan daripada berpuasa. Jadi dia menjadi al-idhafah. Kata maqasid ini juga diambil dari kata maksud atau qasdun, yang berarti bermaksud. Dalam bentuk singular, bentuk tunggalnya qasdun atau maksudun. Bentuk jamaknya adalah maqasid. Artinya maksud-maksud atau tujuan-tujuan, kemudian dinisbatkan kepada as-saumi, berpuasa. Jadi itu adalah judul kitabnya, tujuan-tujuan berpuasa. Kata al-maqasid ini juga di dalam ilmu usul fikih atau juga pengembangannya di dalam rumusan-rumusannya al-qawaid al-fiqhiyah. Para ulama usul di bidang fikih menyebut dengan satu prinsip ilmu bernama ilmul maqasid asy-syar'iyyah. Ilmu yang membahas tentang tujuan-tujuan syariat. Di situ dibagi ada 5, ada hifdzuddin, menjaga agama,
hifdzul nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul akal, menjaga akal, dan hifdzul nasal, menjaga nasab atau anak turunan. Itu yang disebut dengan tujuan-tujuan syariat. Pengembangan ilmu ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya salah satu tokoh ulama bernama Al-Imam Asy-Syatibi. Di dalam kitab Al-Muwafaqat, di situ beliau menguraikan al-maqasid asy-syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat dengan sangat terperinci. Kemudian juga ada ulama tafsir asal Tunisia bernama Ibnu Ashur, di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir juga menjelaskan dan menguraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan al-maqasid asy-syar'iyyah di dalam tafsir tersebut, dan menurut saya itu satu keterangan al-maqasid asy-syar'iyyah yang sangat baik diuraikan di dalam kitab tafsir berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Baik, kita memulai dari fasal awal. Al-faslul al-awwalu, fasal awal fi wujubihi, tentang wajib berpuasa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam memulai dengan al-fasl awal, tentang wajib daripada berpuasa. Sebagai tambahan, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, beliau dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 Hijriah. Kemudian beliau wafat di Kairo pada tahun 660 Hijriah. Beliau memulai bab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183 di surat Al-Baqarah. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana masyru'iyah as-saum, disyariatkannya berpuasa, diperintahkan berpuasa dengan turunnya firman tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah juga ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu hilal atau bulan sabit, maka hendaklah ia berpuasa. Perintah berpuasa ini diwajibkan setelah pengalihan arah kiblat di bulan Sya'ban. Setelah itu turunlah perintah di bulan Sya'ban, perintah melaksanakan ibadah puasa. Ada sebagian ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Masyad dalam kitabnya Is'aful Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, ada sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban puasa itu disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban. Ada yang berpendapat demikian. Nah, terjadi pada tahun 2 Hijriah perintah daripada melaksanakan ibadah puasa. Kemudian beliau menjelaskan makna la'allakum tattaqun. Itu maknanya adalah la'allakum tattaqun an-nara bisaumihi, yaitu semoga kalian terlindungi daripada api neraka dengan sebab puasa yang kalian laksanakan. Fa inna saumahu sababun lil ghufrani dzunub al mujibati linnar. Karena berpuasa itu adalah satu sebab diampunkan seluruh dosa yang menyebabkan dirinya terselamatkan dari api neraka. Jadi ditafsirkan oleh Izzuddin Ibn Abdus Salam bahwa makna la'allakum tattaqun dari substansi daripada berpuasa adalah dengan puasa tersebut kalian dijaga oleh Allah, dijauhi oleh Allah dari api neraka. Wa fi sahihain anin nabi
fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, buniyal Islam ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam ini dibangun di atas 5 fondasi, yaitu kau beribadah kepada Allah dan kau mengingkari semua yang selain Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Al-faslu ats-tsani fi fadailihi li shaumi fawaid raf'ud darajati wa takfirul khati'ati wa kasrus syahawati wa takfiru sadaqati wa tawfiru ta'ati wa syukru alimil khafiyati wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Faedah-faedah di dalam berpuasa, kita sudah sampai ke al-faslu tsani, fasal kedua, tentang fadailihi, keutamaan-keutamaan berpuasa. Puasa memiliki banyak keutamaan, fawaid, di antaranya mengangkat derajat, menghapus dosa, menghancurkan syahwat atau mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, memperbanyak ketaatan, syukur kepada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, dan menghalangi daripada bisikan-bisikan untuk bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma raf'u darajat faligaulihi sallallahu alaihi wasallama idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa gullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Waligaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wa jal, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih wa siyamu junnah fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imri'un sa'imun inni sa'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sa'im atyab 'inda Allah yaumal qiyamati min rihil misk wali sa'im farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana azzibih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Wa fir riwayah inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi as-saimun man kana minas saimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abada. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna saima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila 'indahu hatta yafragu. Amma taftihul abwabil jannah fa'ibaratun an takthiri ta'ati al-mujibati li fathi abwabil jinan
wa taghliqu abwabin nar ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li iglaq abwabil niran wa tasfidu syayatin ibaratun anin qita'i waswasatihim anis sha'imin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Baik, saya akan jelaskan poin-poin pentingnya. Di sini ada riwayat hadis yang sangat masyhur ya. Apabila tiba bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah memberikan penjelasan. Yang dimaksud dibuka pintu surga adalah satu ungkapan daripada banyaknya perbuatan taat yang mudah dilakukan di bulan suci Ramadan yang membuat atau menyebabkan terbukanya pintu surga bagi dirinya. Adapun makna dikunci pintu-pintu neraka adalah satu ungkapan dari sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan yang mewajibkan atau menyebabkan dikuncinya pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggunya syaitan adalah satu ungkapan terputusnya bisikan-bisikan kejahatan mereka bagi orang yang berpuasa. Dan mereka tidak merespon panggilan syaitan untuk bermaksiat. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jiwa kita lebih terdidik untuk taat kepada Allah. Karena semua yang melaksanakan ibadah puasa berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, tanpa ada paksaan. Sehingga akan membantu dia untuk taat. Ketaatan itulah yang menyebabkan pintu surga terbuka, yang memudahkan dia bisa masuk ke dalam surga. Demikian juga neraka. Pintu neraka dikunci, maknanya adalah kemaksiatan menjadi hilang dan berkurang. Ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aksir. Wahai yang mencari kebaikan, ayo menujulah kepada ketaatan, menujulah kepada Allah. Wahai yang mencari keburukan, hilangkanlah keburukan tersebut. Nah, riwayat ini menyebutkan bahwa ketika di bulan suci Ramadan, potensi bermaksiat itu berkurang. Bahkan sebagian kalangan tidak akan melakukan kemaksiatan sama sekali. Karena sudah muncul kesadaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah, disebabkan mereka dengan kesadaran sendiri melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang dimaksud dibelenggunya syaitan, bukan berarti syaitan dibelenggu, tapi ini adalah ungkapan menurut Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Ungkapan bahwa bisikan-bisikan jahatnya syaitan ke dalam sanubari manusia, khususnya bagi orang yang berpuasa, terputus pada waktu itu. Karena kendaraannya yang disebut kendaraan syaitan, nafsu, melemah ketika seorang berpuasa. Sehingga bisikan-bisikannya itu tidak seefektif ketika orang tidak berpuasa. Nah, sehingga diumpamakan syaitan dibelenggu. Wa qauluhu azza wa jal kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Adafahu ilaihi idafatat tashrifin li'annahu la yadkhuluhu riya li khafaihi wa li'anna ju'a wal atsha la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi wa la taqarrubu ilal asnam. Wa qawluhu ana azibi wa in kana huwal jari ala jami'i ta'ati ma'nahu ta'zimu jazaih bi annahu huwa al-mutawalli li isda'ihi bi annahu huwa al-mutawalli li isda'ihi. Wa qawluhu as-siyamu junnatun ma'nahu as-sawm wiqayatun min azabillah. Makna dari hadis Rasul, as-siyamu junnah, puasa adalah pelindung.
Ada maknanya adalah puasa adalah wiqayah min azabillah, pelindung dari azabnya Allah. Karena orang yang berpuasa potensi besarnya bisa masuk ke dalam surga. Potensi terbesarnya dijauhi daripada api neraka. Sebagian ulama mengartikan junnatun minal ma'asi. Puasa itu tameng pelindung dari kemaksiatan. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan maklumat kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis, Nabi memberikan maklumat kepada para pemuda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, menikahlah. Karena sesungguhnya dia menjaga mata dari maksiat dan menjaga kemaluan dari maksiat. Jika kalian tidak mampu menikah, maka hendaklah kalian berpuasa. Karena puasa itu menjadi pelindung. Ini maknanya dengan puasa kita terlindungi dari maksiat. As-siyamu junnah. Wa rafas fahish al-kalam. Was-sahab al-khisam. Qawluhu falyaqul inni sha'imun ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bisawmi liyakshifa 'anil musyabahati wal muqabalah. Wa amma qawluhu la khulufu fami sha'imi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk fa fil kalami hadfun taqdiruhu wa la thawabu khulufi fami sha'im atyab 'indallah min rihil misk. Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam beliau menjelaskan makna hadis yang populer berkaitan dengan masalah ibadah puasa, yaitu aroma mulut orang yang berpuasa, aroma yang tidak sedap, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat, melebihi wangi minyak kasturi. Beliau mengatakan bahwa ada kata yang dihapus di awal, yaitu kata la thawabu, yang artinya pahala. Sehingga terjemahan daripada Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam terkait makna hadis tersebut, yakni pahala bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah di hari kiamat, melebihi wangi minyak kasturi. Nah, ini tafsiran daripada beliau. Wa amma farhatani fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah wal ukhra fali jazaillahi idza ajzahu ila ajzahu wa qawluhu yad'u syahwatah wa ta'amah min ajli ma'nahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwatihi wa ghalabatil hawa athabahu Allahu bi an tawalla jazaahu bi nafsihi wa man athara Allah atharahu Allahu fa innahu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi wa lihaza man hamma bi ma'siyatin thumma tarakaha khaufan min Allah fa inna Allah yaqul lil hafadhah uktubuha lahu hasanatan fa innahu innama taraka syahwatah min ajli wa amma takhsisu dukhulihim al jannata bi babir rayyan fa innahum muyyizu bidzalikal babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha ya.
bidzalikal babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Wa amma salatul malaikati ala shaimi idza ukila indahu fa in tarakahu ta'ama ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsah fastaujaba lidzalika salatahum. Fastaujaba lidzalika salatahum alaihi wa salatuhum ibaratun an du'aihim lahu birahmati wal magfirati. Wa amma takfirul khati'at fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza istanabta al-kaba'ira. Wa qauluhu alaihi salam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'nahu imanan biwujubihi wa ihtisaban li ajrihi 'inda rabbih. Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaba dan ihtisab. Di sini beliau menakwilkan atau menerjemahkan makna iman biwujubihi. Iman dengan kewajiban puasa tersebut. Percaya akan kewajiban puasa tersebut di bulan suci Ramadan. Dan makna ihtisaba yaitu mengharap li ajrihi, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini takwilan daripada Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Wa amma kathru syahwati fa inna ju'a wa dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salatu wassalam annahu qala ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wal ba'a hiya an-nikah wal wija huwa raddul unsayil fahl. Nazzala sallallahu alaihi wasallam kasra sawmi li syahwati manzila raddil unsayyin fi hasmi syahwati. Wa qad jaa fi haditsin inna syaitana yajri min ibni adam majra dam fadayyiqu masalikahu bil ju'. Ada satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salah satu cara untuk menghalangi jalan di tubuh kita dikuasai oleh syaitan itu dengan cara berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sesungguhnya syaitan mengalir di tubuhnya anak Adam melewati aliran darah. Maka sempitkanlah jalan-jalan tersebut dengan ju'. Ju' artinya lapar. Tapi yang dimaksud di sini adalah berpuasa. Wa amma takfiru shadaqati fali anna as-shaima idza jaa'a tadhakkara ma 'indahu minal ju'i fahathahu dzalika 'ala it'amil jaa'i. Adapun orang yang berpuasa akan banyak bersedekah, banyak membantu para du'afa, akan terlahir di dalam dirinya rasa empati kepada orang fakir miskin. Karena dia merasakan lapar dan haus, sehingga dia mengingat saudara-saudaranya yang mungkin bukan hanya setahun sekali mereka lapar ataupun haus, tapi bisa kadang sampai setahun penuh. Kadang sehari makan, sehari tidak makan. Jadi puasa ini yudzakiru nafsahu, mengingatkan dirinya
kepada saudara-saudaranya yang dari golongan fuqara wal masakin, sehingga nanti dia akan banyak membantu dan mengeluarkan sedekah. Fa innama yarhamu al-usyaq man ashiqa wa qad balagana anna Sulaiman aw Yusuf alaihi assalamu la ya'kul hatta ya'kula jami'ul muta'alliqin bih. Fasu'ila an dhalika faqala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'. Telah sampai kepada kami riwayat daripada Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman tidak pernah makan terkecuali mengumpulkan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk makan bersama, atau orang-orang yang ia kenali dari kerabat-kerabatnya, dari sahabat-sahabatnya, dari saudara-saudaranya, selalu makan bersama. Kemudian ditanya kepada beliau akan hal itu, maka dijawab, saya takut saya dalam keadaan kenyang dan saya melupakan orang-orang yang lapar. Wa amma tawfiru ta'ati fali'annahu tadhakkara al-ju'a ahli an-nari wa dham'ahum fahassahu dhalika ala takthiri ta'ati liyanjuwa biha minan nar. Wa amma syukru alimil khafiyat idza sama arafa ni'matallah. Idza sama arafa ni'matallahi alaih fi shiba' warray fashakaraha lidzalika fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha wa amma al-injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat fali anna nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umati wa mashrubat wa tamahun nafsi ilal munajati wa ishtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi wa zallati. Walidzalika qaddama ba'du salafi as-sawma ala sa'iril ibadati fasu'ila an dzalika faqala li an yattali'a Allahu ala nafsi ahabbu ilayya min an yattali'a 'alayha wa hiya tanazu'ani ila ma'siyatihi idza syabi'at. Walisawmi fawaidu kathiratun ukhra kasihhatil adhan wa salamatil abnan wa qad jaa fi hadis sumu tasihhu. Puasa juga memiliki banyak faedah, di antara faedah lainnya sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Wa min syarafi annahu man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai' faman fattara sittatan wa thalathina sha'ima fi kulli sanatin faka'annama shoma dahra wa man kathara bi fitri sha'imina ala hadhihi niyati kataballahu lahu sawma usurin wa duhur. Wa min syarafihi annahu man qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, kita sudah bacakan tadi fasal pertama terkait kewajiban ibadah puasa, dan fasal kedua terkait fadilah berpuasa.
Jadi saya hanya baca untuk tabarukan, ada poin-poin penting saya terjemahkan. InsyaAllah di pertemuan berikut kita akan membacakan Al-Faslu Ats-Tsalis, fasal ketiga, fi adabihi, terkait adab-adab berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.